Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Karena rahman rahimnya Allah lah, sampai detik ini kita masih bisa menjalani kehidupan. Dan yang tidak kalah pentingnya, atas rahmat rahimnya Allah, sampai detik ini kita masih memiliki keimanan. Sehingga dengan keimanan itulah anugerah Allah yang pertama, kesempatan hidup ini bisa kita manfaatkan dengan melaksanakan berbagai macam kebaikan. Salah satunya kita melaksanakan kajian rutin Ahad pagi di masjid kita tercinta ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam catatan saya terakhir kita mengkaji hadis yang ke-18, hadis yang bersumber dari dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, masih ingat Bapak Ibu, Abi Dzar. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal. Profil dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut sudah kita bahas di kajian yang lalu. Kajian kali ini kita akan masuk ke mata isi hadis yang bersumber dari dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, menasehati, mewasiatkan kepada Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal tentang tiga hal. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Belum korek ya Pak? Belum. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata, dan ikuti kejelekan dengan kebaikan. Satu dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Wasiat Nabi yang pertama kepada Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Takwa dalam arti muraqabatullah, merasa dekat dengan Allah karena sadar akan adanya pengawasan Allah. Miliki perasaan diawasi oleh Allah di mana saja kamu berada. Bapak Ibu, Allah itu ada, Allah itu maha hadir, Allah itu maha melihat. Tetapi kemaha hadiran Allah, kemaha melihatan Allah sering dilupakan oleh manusia. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kesadaran akan adanya pengawasan Allah. Dari adanya kesadaran akan adanya pengawasan Allah itulah yang menyebabkan orang-orang yang bertakwa senantiasa bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah sebabnya orang-orang yang bertakwa ketika beribadah tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ketika sendiri ibadahnya semangat, ketika berjamaah pun ibadahnya semangat. Ketika berjamaah khusyuk, ketika sendirian pun khusyuk. Apa yang menyebabkan orang-orang yang bertakwa seperti itu? Karena ibadahnya semata-mata didasarkan adanya pengawasan Allah. Allah memerintahkan, Allah maha mengawasi, amalnya semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang bertakwa senantiasa amanah, senantiasa jujur, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Karena orang-orang yang bertakwa melaksanakan kejujuran itu didasarkan akan perintah Allah. Allah yang menyuruh kita amanah, Allah yang menyuruh kita jujur. Sementara yang memerintahkan senantiasa mengawasi kita. Itulah sebabnya orang-orang yang bertakwa ketika mendapatkan anugerah tidak sombong, tidak takabur, tetapi bersyukur, sadar anugerah itu semata-mata hanya karena Allah. Hada min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhan saya. Sementara yang mengkaruniakan melihat saya, maka kemudian rasa syukur itu diwujudkan bukan hanya dengan melafalkan alhamdulillah, tetapi juga menggunakan anugerah itu sesuai yang menganugerahkan. Yang menganugerahkan senantiasa mengawasi kita. Itulah sebabnya orang-orang yang bertakwa ketika tiba saatnya mendapatkan musibah tidak pernah kecil hati. Allah membersamai kita, dan Allah insya Allah akan memberikan jalan keluar, karena Allah bersama dengan kita.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sadar akan adanya pengawasan dan pertolongan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Bisa jadi permasalahan yang kita hadapi itu menurut kacamata manusia tidak ada jalan keluarnya, tetapi di mata Allah tidak ada yang sulit jika Allah berkehendak untuk memberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Musa alaihi salam dikepung di pinggiran pantai oleh tentara Firaun. Belakang tentara Firaun, sebelah kanan tentara Firaun, sebelah kiri tentara Firaun, di depan lautan. Menurut kacamata manusia tidak ada jalan keluar untuk bisa menyelamatkan diri, karena semua arah sudah dikepung. Tetapi bagi Nabi Musa yang sadar akan adanya pengawasan Allah, sadar akan adanya kebersamaan Allah, maka kemudian dia memohon kepada Allah. Sekelilingnya ditutupi, akan tapi ke atas kan bolong. Maka kemudian dia memohon kepada Allah, turunlah pertolongan Allah. Idrik binasokal batok, pukulkan tongkatmu wahai Musa ke lautan, maka muncullah pertolongan Allah. Itulah Bapak Ibu orang-orang yang bertakwa. Maka Nabi mewasiatkan kepada Abu Darda dan Mu'adz bin Jabal miliki perasaan dekat dengan Allah, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Tapi Nabi kesempatan yang lain mengatakan at-taqwa hahuna, tunjuknya ke sini. Perasaan diawasi oleh Allah itu tempatnya di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Perasaan diawasi oleh Allah itu tempatnya di hati. Sementara hati itu punya sifat qalba yuqallibu, flukuati bolak-balik. Makanya di dalam bahasa Arab hati itu disebut qalbu, karena punya sifat qalba yuqallibu. Saya juga heran Pak Joko ya, kenapa kemudian dalam bahasa Indonesia hati yang di dalam bahasa Arab pakai qalbu, dalam bahasa Indonesia jadi kalbu. Kalbu. Padahal pakai kal dalam bahasa Arab maknanya jadi lain. Kalbu itu anjing. Makanya hati-hati ketika kita membaca Al-Quran dan melafazkan bahasa Arab. Bisa beda makhorijul huruf, bisa salah makna. Qalbu jadi kalbu, kul jadi kul. Kul huwallahu ahad pakai kol. Katakan Allah itu besar. Ola yaqulu qawlan kul. Tapi kalau dibacanya kul, maka jadi makanlah. Akal aja kulu aklan kul, makan. Apa yang harus kamu makan? Dia Allahu Ahad, Allah yang esa. Jadi perintahnya perintah makan Allah. Allah dimakan. Hati itu punya sifat qalbu. Makanya di dalam bahasa Arab qalbu, kata Nabi, perasaan
perasaan diawasi oleh Allah itu tempatnya di sini. Itu artinya perasaan diawasi oleh Allah itu kadang menguat, kadang melemah. Ketika menguat, disitulah kita memiliki kesempatan biasanya semangat melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan. Tidak usah heran sebelum azan berkumandang sudah mengambil air wudhu, karena perasaan diawasi oleh Allah yang menguat. Tidak usah heran ketika ke warung ibu-ibu, orang lain membicarakan air, orang lain tiba-tiba kemudian refleks, astagfirullahaladzim, kenapa bu istighfar? Perasaan diawasi oleh Allahnya begitu kuat, membicarakan kesalahan orang lain tidak dibenarkan. Tapi tidak usah heran juga jika suatu saat walaupun azan sudah berkumandang belum juga segera mengambil air wudhu. Perasaan diawasi oleh Allah dalam hatinya melemah. Ayo azan, ambil air wudhu sudah ada lampu gigi mengkong. Azan sudah lampu berkumandang, ayo ambil air wudhu. Azannya sudah lampu lampu azan burung komandiki. Perasaan diawasi oleh Allah dalam hatinya berkurang. Nah, ketika perasaan diawasi oleh Allah dalam hati kita berkurang, maka di situ berpengaruh kepada Bapak Ibu lalainya kita menjalankan perintah Allah. Puncaknya jika perasaan diawasi oleh Allah itu kemudian hilang, disitulah kita berpotensi untuk melakukan kesalahan. Perintah Nabi yang pertama optimal, miliki perasaan diawasi oleh Allah di mana saja kamu berada. Tetapi jika kemudian sifat manusiawi kamu muncul, perasaan diawasi oleh Allah itu melemah, bahkan menghilang, yang menyebabkan kamu berbuat salah. Wasiat Nabi yang kedua kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, jika kamu berbuat salah, jangan memiliki perasaan pemikiran amat kadung terlanjur salah, melanjutkan kesalahan itu. Segera berhenti, lalu kemudian bertaubat kehadirat Allah, mohon ampunan kehadirat Allah, astagfirullahaladzim, bertekad tidak akan mengulangi, segera menutupi kesalahan yang dilakukan itu dengan amal kebajikan. Wa'adini sayyi'atal hasanah, ikuti kesalahan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Fungsinya kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan itu, kata Nabi, tambuhan. Kebaikan yang kita lakukan insya Allah bisa menutupi kesalahan. Ini wasiat Nabi yang kedua, Bapak Ibu. Jadi jangan tangguh. Kemarin sholatnya telat ya, lalu ini sholatnya telat, tangguh. Siti juga telat. Besok lalu ini telat, kalau sholat ya apa-apa.
lalu kita orang sholat, nah maka kemudian akhirnya menjadi orang yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini wasiat Nabi ini menurut saya realistis sekali, manusiawi sekali. Terlebih kan manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Di dalam Islam tidak ada yang disebut dengan manusia suci, manusia yang tanpa salah. Yang ada adalah manusia yang mensucikan diri. Tidak ada manusia suci. Yang ada adalah manusia yang mensucikan diri. Maka ketika Nabi berbicara tentang sebaik-baik manusia, Nabi mengatakan orang yang terbaik itu mereka yang bertaubat ketika melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu akan lupa, kadang salah. Kita dulu wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang suka salah itu at-tawwabun, mereka yang suka bertaubat. Orang-orang yang bertakwa bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang-orang yang bertakwa pun kadang melakukan kesalahan ketika perasaan diawasi oleh Allahnya itu melemah bahkan menghilang. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ingat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah atas dosa kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hadis ini Nabi menambahkan segera lakukan amal kebaikan, yang dengan dilaksanakannya amal kebaikan itu insya Allah dapat menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Terakhir, beri wasiat Nabi kepada Abu Dhar dan Mu'adz bin Jabal, wa khalidin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang terpuji. Yang menarik Bapak Ibu, Nabi bukan hanya mewasiatkan bergaulan kepada manusia dengan akhlak yang terpuji kepada Abu Dhar dan Mu'adz bin Jabal, tapi Nabi pun memberi contoh tentang bagaimana bergaul di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang baik dan terpuji. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang menyebabkan Allah memberi penghargaan kepada Rasul? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Agung dan luar biasanya akhlak Nabi dalam bergaul di tengah-tengah manusia. Nabi bukan hanya berbuat baik terhadap mereka yang berbuat baik kepada Nabi. Nabi pun berbuat baik terhadap mereka yang berbuat jelek kepada Nabi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang suka berbuat baik kepada kita, biasa. Kita ramah kepada orang yang ramah kepada kita,
kita biasa. Ibu-ibu mengirim makanan kepada tetangga yang suka berkirim makanan kepada kita, biasa, luar biasa. Manakala kita berkirim makanan ke tetangga yang tidak pernah kirim sama kita, luar biasa. Manakala kita bersikap ramah kepada orang yang tidak ramah kepada kita, luar biasa. Manakala kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Tapi jangan salah kesimpulan nanti Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengirim makanan, wah ini kata Ustaz Asep ini luar biasa kalau kita mengirim makanan kepada orang yang jangan mengirim makanan kepada kita. Lupa yang suka berkirim makanan kepada kita tidak dikirim, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sama orang yang tidak mengirim makanan saja kita harus mengirim makanan kepada mereka, apalagi terhadap mereka yang suka mengirim makanan kepada kita. Jangan salah kesimpulan. Sama orang yang tidak ramah saja kepada kita, kita harus bersikap ramah, apalagi terhadap mereka yang ramah sama kita. Sama orang yang berbuat jahat saja kepada kita, kita harus berbuat baik kepada mereka, membalas kejelekan mereka dengan kebaikan, apalagi terhadap mereka yang suka berbuat baik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sering saya sampaikan, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Fathul Makkah, membebaskan kota Makkah, Rasul punya kekuatan yang sangat besar untuk mengusir masyarakat Makkah. Dulu Rasulullah SAW terusir dari Makkah sampai hijrah ke Madinah. Setelah Rasul berhasil membangun masyarakat di Madinah, berhasil membangun kekuatan di Madinah, Rasul kemudian sadar hijrah itu bukan pelarian dari medan perjuangan, tetapi hanya pengalihan medan perjuangan. Setelah dinilai sudah saatnya untuk kembali mengalihkan medan perjuangan ke Makkah, maka Nabi kemudian melirik kembali kota Makkah, membawa pasukan dalam jumlah yang banyak untuk membebaskan kota Makkah dari kejahilian. Tokoh yang tersisa cuma Abu Sufyan. Yang menarik, ketika mendengar informasi Muhammad membawa pasukan yang banyak ke Mekah dan akan membebaskan kota Mekah, maka kemudian Abu Sufyan sudah ketar-ketir. Jangan-jangan Muhammad mau membalas kejelekan saya dengan kejelekan. Dulu saya menyebabkan dia terusir, bisa jadi sekarang Muhammad mengusir saya. Dulu saya hinakan dia di hadapan pengikutnya, bisa jadi sekarang dia mau menghinakan saya di hadapan pengikut saya. Melawan kayaknya tidak mungkin, pasukan Muhammad jumlahnya banyak sekali. Tidak melawan, bisa jadi saya terhinakan, bisa jadi saya terusir. Saya mah pasrah saja, kata Abu Sufyan. Mau diusir ya wajar, karena dulu saya pernah menyebabkan Muhammad terusir.
menghinakan saya di hadapan pengikut saya juga wajar, karena saya dulu pernah menghinakan Muhammad di hadapan pengikutnya. Nah, di luar dugaan Abu Sufyan, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, Rasul mengeluarkan pernyataan, wahai penduduk kota Mekah, Islamlah kalian. Bagi yang belum berkenan masuk Islam, rumah yang aman bagi kalian adalah rumah Abu Sufyan. Kaget Abu Sufyan. Kok Muhammad tidak menghinakan saya di hadapan pengikut saya? Kok Muhammad tidak mengusir saya bersama pengikut saya? Dia punya kekuatan untuk bisa melakukan semua itu, tetapi itu tidak dilakukannya. Apa penilaian Abu Sufyan? Betapa mulia pribadinya membalas kejelekan saya dengan kebaikan. Allah tanggung amat saja tidak tanggung. Sebelum saya Muslim saja saya sudah dimuliakan oleh Muhammad. Buktinya rumah yang aman bagi pengikut saya yang tidak berkenan masuk Islam adalah rumah saya. Itu artinya saya dimuliakan di hadapan pengikut saya oleh Muhammad. Maka sebagian masuk Islam, sebagian yang belum berkenan masuk Islam, mereka kan perginya ke rumah Abu Sufyan. Pada duduk-duduk ya. Luluh hati Abu Sufyan. Ini mulia sekali Muhammad membalas kejelekan saya dengan kebaikan. Tanggung-tanggung amat saja tidak tanggung. Maka akhirnya dia melafalkan 2 kalimat syahadat, mendatangi Rasulullah dan berikrar, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, siapa yang mengislamkan orang-orang yang belum Islam di Mekah pada saat itu? Abu Sufyan. Karena mereka berkumpulnya di rumah Abu Sufyan. Ketika pulang ke rumah, ternyata masih banyak orang yang duduk-duduk di rumah Abu Sufyan. Ada yang sambil senyum-senyum, ada yang manggut-manggut, ya. Ada yang sudah nunggu sambil mikir, ini kok belum berakhir juga ya tausiahnya, menunya apa ya. Nah, pulang ke rumah dia mendapatkan orang-orang di rumahnya. Apa yang menyebabkan kalian kumpul di rumah saya, duduk-duduk di rumah saya, kata Abu Sufyan. Loh, apa panjenengan tidak tahu Abu Sufyan? Bagi mereka yang tidak berkenan masuk Islam, rumah yang aman adalah rumah panjenengan. Apa kata Abu Sufyan? Oh, yang punya rumah saja sudah masuk Islam, masa yang ngomong di rumah saya belum masuk Islam? Loh, panjenengan sudah masuk Islam. Sudah, kalau begitu saya ikut. Maka berbondong-bondonglah penduduk kota Mekah masuk Islam. Yang tersisa yang belum Muslim yang mengislamkan ya Abu Sufyan. Apa yang menyebabkan Abu Sufyan luluh hatinya mengikuti ajaran Rasulullah? Tiada lain karena takjub dengan akhlaknya, membalas kejelekannya dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa Bapak. Oleh karena itu wajar Nabi dinilai memiliki akhlak yang agung, akhlak yang terpuji, karena Nabi memang akhlaknya luar biasa. Bukan hanya berbuat baik kepada orang yang suka berbuat
Nabi pun berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jelek kepadanya. Wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Bukan nasihat yang hanya sebatas retorika. Ini nasihat yang betul-betul langsung diberikan contohnya oleh Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 nasihat Nabi ini luar biasa, update sampai saat ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Miliki perasaan senantiasa diawasi oleh Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, jika perasaan diawasi oleh Allah itu menghilang, yang menyebabkan kita berbuat salah, segera kita bangkit dari kesalahan, bertaubat kehadirat Allah. Salah satu unsur taubat, wa'at bi'isayyi'ata hasanata. Ikuti kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan bisa menutupi kesalahan kita. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Marilah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, tutur katanya halus, perbuatannya juga halus, walaupun bukan makhluk halus. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini, isi hadis yang ke-18 dari kitab Arba'in Nawawiyah menginspirasi kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat kehadirat Allah, dan menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji ketika bergaul di tengah-tengah manusia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa perlu sudah jam 9 ya, kurang 2 jam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sehat selalu dan bisa istiqomah mengikuti kajian ini tiap Ahad pagi. Amin ya rabbal alamin. Sukses dan berkah bagi kita semua. Nasrul min Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Mari Bapak Ibu kita hadiri